penjelasannya model-modelnya. Karena kan kalau ini kan dia satu kolom ya, makanya mungkin harus hemat-hemat kan ya. Jadi kalau satu kolom dengan 5 halaman. Kalau yang model tadi IEEE kan itu 2 kolom ya. Ya, ada ya 5 halaman ini. Pokoknya intinya cara penyampaiannya Bu harus sama saja, sama dengan cara mereka menyampaikan. Apakah perlu ini dirinci gitu kan pertanyaannya. Iya. Apakah hanya hitungan saja? Ini kalau ini kan hitungan bingung. Saya sebagai reviewer juga apa sih maksudnya kok nggak diceritakan gitu. Nah, saya menyoroti juga iya, ini kan ditempel-tempel doang nih. Pas kita lagi senang-senang ngeliat tuh ujuk-ujuk, nah udah sampai kesimpulan. Udah sampai kesimpulan nih. Loh, terus ini apa maksudnya itu gitu loh. Kurang penjelasan aja ini. Mengapa memakai kombinasi 3 set? Apa yang dimaksud itu belum ada gitu. Nah, saya menyoroti juga pembuatan tabel ya. Teman-teman mungkin sudah pada ngecek pembuatan tabel, sekalian kita cek yang aslinya. Kalau pembuatan tabelnya gimana dia? Ini yang punya ini ya, punya Bu Eni nih. Saya PDF kan, siapa tahu tadi mau diperiksa untuk ini. Kita lihat cara dia bikin tabelnya kayaknya nggak pakai garis semua deh. Nah, bentuknya seperti ini. Tabelnya nanti Bu Eni. Jadi judulnya bikinkan begini, tidak pakai garis, cuman atas, judulnya pakai judulnya pakai atas bawah, kemudian ini. Jadi itu yang disampaikan nanti. Ya, bikinnya itu. Jadi itu juga harus diikuti. Nah, itu tabel. Kemudian tadi ada urutan tabelnya. Dan perlu diingat bahwa template-nya berapa, jangan sampai tabelnya melewati dari template. Ini bisa disederhanakan, bisa jadi bagus nanti. Ya. Nah, di kesimpulan, kalau tadi dia di kesimpulan itu PDF kita masih di ini ya, belum saya download ya. Kalau dia kesimpulannya, dia menyatakan, boleh sih ditayang-tayangkan tampilannya bagus juga. Ini saja sih dia kesimpulan lebih umum. Paper ini menyajikan hasil dari a priori prediksi terhadap menggunakan WK, kemudian membandingkan bagaimana assumption rule algoritma lebih baik dibandingkan dengan model yang diberikan. Jangan lupa kita tambahkan penelitian lanjutan yang mau kita lakukan itu apa gitu. Biasanya di conclusion-nya itu. Ya ini belum tentu yang bagus ya, tapi karena dia sudah menceritakan di sini angka-angkanya gitu. Ini bisa ditiru Bu Eni. Jadi Bu Eni dan kawan-kawan sebaiknya yang ini jangan di kesimpulan ya. Ini masukkan aja di atas, kesimpulan tadi seperti itu tadi, mempertegas saja. Yang persen-persen larikan ke atas. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk paper ini Bapak Ibu. Saya harapkan menjadi bagus ini karena memang sudah dilakukan penelitiannya ya. Tinggal di-highlight nanti apa perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan jangan bandingkannya dengan paper nasional nih, mohon maaf. Kalau ini duluan masuk internasional ya ini yang di ini. Jadi adu aja Bapak Ibu ya, Bu Eni dan teman-teman dengan paper-paper yang tadi Bu. Ya Bu. Bagus tadi di IOP ya. Kalau perlu diambil yang jangan conference, jangan proceeding semua, cari aja jurnal-jurnal yang jurnal ya. Oke, ada pertanyaan untuk Bu Eni? Papernya? Cukup Bu, ya. Cukup. Karena memang itu masih belum 100%. Nggak apa-apa. Nah, yang sama, yang a priori. Yang sama-sama menggunakan algoritma a priori, ada nggak? Boleh bertanya sekalian, kebetulan kontennya sama. Mbak Cica, mungkin ada informasi, ada nggak yang sama-sama pakai algoritma a priori? Saya cek di judul cuma Bu Eni aja. Ya udah kalau gitu. Kita lanjut ke papernya. Bapak Ibu beresin ya, nanti tinggal tampil satu-satu ya, menemukan harta karun. Bu Diza, mau nanya Bu Diza. Ya gimana, mangga. Ini yang pertemuan kali ini rencananya mau review semua paper atau contoh saja Bu Diza? Ya, kalau misalnya waktunya cukup, Bapak Ibu bersedia. Nah, sekarang kan Bapak Ibu berhadapan dengan paper masing-masing ya. Nah, tadi langsung perbaiki aja. Nah, nanti tinggal tayang misalnya Bu Yumi
papernya apa? Kita sharing tampilan layar aja. Ini Bu, saya salahnya di sini. Jadi koreksi by self ya. Nah, nanti yang mana berbeda yang belum ada kasusnya, tinggal kita diskusikan bersama. Iya, Bu. Ya. Jadi kalau untuk paper yang perbandingan 3 algoritma itu bagaimana formatnya? Bagaimana aturan penulisannya lagi, Bu Duiza? Seperti saya, paper saya kan itu 3 algoritma itu perbandingan. Menurut Ibu? Nggak apa-apa. Caranya begini, kita patokannya itu adalah di diagram yang kita buat. Diagram result method itulah yang paling utama. Jadi sebelum kita menulis paper, kita taruh dulu di result method kita. Kan jelas, Ibu misalnya data awalnya terus Ibu melakukan perbandingan. Tentu saja ada 3 kotak kan? Algoritma pertama, algoritma kedua, algoritma ketiga. Dari sana kan akan menghasilkan hasil dari perbandingan. Ya kan, kemudian baru result. Nah, Ibu menjelaskannya sama, mulai dari datasetnya, Ibu ceritakan dulu dataset ini tentang apa, ceritakan. Kedua, misalnya melakukan perbandingan, berarti berurutan. Algoritma ini apa, algoritma ini, algoritma yang kedua. Kemudian hasilnya sama saja. Disampaikan begitu. Boleh saya tampilin paper saya sebentar, Bu? Ya, boleh, silakan. Mohon izin ya, Bapak Ibu. Ya. Screenshot, share ya. Silakan. Saya stop dulu mungkin ya. Saya stop. Ya, udah. Mohon maaf, Bu. Sebentar saya ya. ambil yang versi Indonesia aja. Yang versi Indonesia aja sebentar. Yang versi Indonesia. Jadi sebenarnya judul saya sederhana, Ibu. Ya. Hanya membandingkan 3 algoritma terhadap satu kasus, yaitu menentukan ketepatan waktu kelulusan mahasiswa. Nah, jadi saya ada bandingkan 3 algoritma di sini. Nah, untuk format yang tadi sudah direvisi, mungkin saya ada yang perlu diperbaiki di abstrak dan introduction-nya. Selanjutnya saya mau tanya sama Ibu soal ini bentuk kolom ininya perbandingannya apa keseluruhannya aja keseluruhannya aja hasil perbandingan atau kita hitung satu-satu, Ibu? Ya, tergantung. Kalau seandainya nanti cukup masih halaman Ibu udah 9 tuh. Oh iya, ini masih lagi. Iya, kita kan syaratnya sampai 6 kan? Hanya 6 kan? Iya, udah itu aja. Kalau sebenarnya bagus rinci, tapi kalau misalnya melebihi halaman harus dibikinkan aja, Bu, dalam tabel aja. Tabel pertama algoritma. Cuman saya tertarik ini untuk datasetnya dari mana ya, Bu? Datasetnya saya pakai ini dataset hasil kelulusan mahasiswa. Jadi ada itemnya apa? Nama, kemudian jenis kelamin, status mahasiswa, apa aja tuh? Fiturnya apa? Yang diambil tuh datasetnya. Mana, Bu? Fiturnya apa aja tuh? Tuh di bawah ada ya? Fiturnya. Nah, harusnya ada di bagian tertentu, jangan di hasil ya. Ibu naikin ke atas, ketika bicara itu harus ada mengenai datasetnya. Datasetnya harus diceritakan. Yang diambil ya ini dari IPK, indeks verifikasi 1-8, tabel status kelulusan. Iya, status kelulusan. Jadi ada. Terus gunakan itu untuk 379, oke, dengan hanya 3 fitur. 3 fitur aja. Nah, terus mau mencari apa ini tujuannya? Mencari judulnya ini, Bu, menentukan ketepatan waktu kelulusan mahasiswa dengan menggunakan metode algoritma. Jadi dari tiga item tadi, yang 3 item yang iniin, yang dipakai itu. Jadi yang bagus yang mana? Paling bagus yang mana? Hasil endingnya ke random forest yang hasilnya, yang dari 3 algoritma ini
tiga algoritma yang saya pakai ini, yang paling bagus itu hasil klasifikasinya yang random forest. Coba lihat, bisa lihat nggak saya rule-nya? Rule C45 aja deh, saya cek rule C45-nya. Ya, C45-nya mana? C45. Bisa digedein deh, dibesarin, Bu. Bisa, siap. Agak di zoom dikit. Status mahasiswa bekerja dan mahasiswa, ya, bekerja atau tidak, mahasiswa. Kemudian PS-nya, PS2 IPK-nya tepat waktu kalau dia 3,5. PS-nya kalau dia kurang dari 3,5 dilihat semester 8. Semester 8-nya lebih dari nilainya 2,95 kemungkinan terlambat kalau dia kurang dari 2,571. Kemudian dia akan tepat kalau dia lebih ini. Semester 8 lebih dari ini, semester 7 semester ini terlambat dan ini. Ibu punten deh. Kalau saya lihat tanpa algoritma pun kita nggak sudah bisa menentukan dataset Ibu. Karena Ibu hanya bicarakan IP, Bu. Oh gitu. Iya, pakai Excel saja selesai nih Bu harusnya, Bu. Oh begitu ya, Bu ya. Iya, dari ini aja saya lihat sih fiturnya kan hanya IPK aja. Jelas kalau IPK-nya lebih dari 3,5 kemungkinan dia tepat waktu dari data Ibu kan. Lebih dari 35. Ya, jadi gini loh ceritanya. Jadi tiap-tiap mahasiswa itu kan punya nilai IPS itu kan beda-beda ya dengan mahasiswa yang lainnya. Jadi dilihat dari IPS tadi, ini kita memprediksi mereka ini mahasiswa ini lulus tepat waktu atau tidak seperti itu, Bu. Dilihat dari prediksi IPK-nya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang tipikalnya ada beberapa mahasiswa yang dia beranggapan, waduh ini IPS-nya dari semester 1 sampai semester 4 nilainya jelek semua nih, sampai semester 3 ini nilainya jelek terus nih. Nah, kira-kira saya bisa lulus tepat waktu nggak sih gitu dengan IPK segitu. Nah, jadi nanti itu memprediksi itu sih maksud saya, Bu, dari maksud penelitiannya ini. Kira-kira ya. Ini nanti pernah saya pernah untuk internasional kompren yang seperti ini di reject karena itu tadi Bu alasannya. Fitur yang dipakai itu hanya satu fitur, ternyata hanya IPK, cenderungnya IPK. Dan ini kalau dianalisa bisa ada ke Excel biasa. Nah saran saya, Ibu cari paper pendukung yang internasional. Yang bicara tentang ini prediction graduation ya. Coba deh, kata kunci seperti itu cari karena kalau dari melihat dengan IPK saja nggak perlu dihantam sama 3 algoritma gede ini gitu loh. Karena di Excel saja sebetulnya sudah bisa kita kelompokkan. Nah, tapi saya nggak tahu karena tadi ada faktor umur ya, di ujung ada faktor umur karena ada 3 komponen yang Bapak yang fiturnya tadi 3 ya. Coba fiturnya 3. Pokoknya fiturnya tadi 3 ya, tapi kok ada muncul umur ya? Fiturnya Ibu pakai tadi. Oh, tunggu Ibu. Nah terus ini jangan ya pakai balet itu jangan ya, dihilangkan saja. Oh iya. Karena tidak ada di situ. Nah, hati-hati dengan rumus. Rumus itu harus pakai penomoran. Kalau dilihat di papernya, dia di pinggirnya ada nomor. Rumusnya ada nomor ya. Sebelah kanan. Sebelah kanannya harus buat. Gunakan equation. Ya. Nah, mungkin penulisan Ibu sudah oke ya, cuman saya melihat kontennya. Karena beberapa kali kita mereject paper-paper yang seperti itu karena sifatnya terlalu lokal, bicara fiturnya terlalu sedikit dan komponennya hanya lokal. Nah, makanya saran saya Ibu lihat paper internasional yang bicara tentang tujuan yang sama, memprediksi prediction of graduation student di mana kita bandingkan apakah dia menggunakan fitur lain selain IPK. Nah, kalau misalnya Ibu temukan beberapa paper internasional, berarti ranah penelitian Ibu bisa diangkut untuk ranah internasional dan ikutin tambahan dari fitur itu. Itu aja sih, masih bisa cukup waktu. Itu ya, Bu. Ininya sudah oke sih, saya lihat Ibu sudah sering nulis konteksnya. Cuman konteksnya ini, kalau dulu bicaranya cervical cancer, datanya memang complicated, memang ada yang harus diselesaikan. Nah ini saya khawatir datanya itu dinilai oleh reviewer lain tuh, oh ternyata nggak perlu dengan IPK saja sudah oke. Ya mungkin itu masukannya ya Bu Yumi ya.
Terima kasih Bu atas Sama-sama. masukannya. Revisi lagi. Ya, mudah-mudahan tambah bagus papernya. Yang lain mangga, kalau masih belum kita lanjut ke paper kedua sembari menunggu yang lain memperbaiki sendiri ya. Nah, ini tadi sudah kita lihat judulnya udah perbaikan ini aja, kemudian yang lainnya huruf kecil. Penulisan ininya, ini sudah bahasa Inggris ya. Mau dicoba untuk ini enggak? Cek ini. Bu, screen-nya Bu. Oh, oke. Ya, Bu, belum tampil. Sorry. Oke. Suka lupa nih. Ya. Ini sudah bahasa Inggris semua, betul? Tadi sudah referensinya, iki ketemu deh.